Hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Silakan duduk. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, salah satu memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ibu akan absen. Nah, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai materi kita hari ini tentang sistem gerak hewan dan tumbuhan. Semua Ibu minta tolong untuk berdiri. Coba adik-adik gerakan tangan. Ya. Ke kiri, kiri. Kiri. Ke sana. Kanan, atas. Ya, terima kasih. Itu yang dinamakan dengan gerak. Oke. Materi hari ini kita tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, apakah hewan bisa bergerak? Bisa. Oke, gerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup dan tentunya gerak hewan sangat berbeda dengan tumbuhan. Nah, untuk apa hewan bergerak? Hewan bergerak itu tujuannya mengapa? Hewan perlu bergerak supaya bisa melindungi diri dari predatornya. Yang kedua itu mencari mangsanya. Nah, hewan yang bergerak itu dilihat dari lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan gerak hewan dan pada tumbuhan berdasarkan faktor rangsangan yang diterima. Yang kedua itu menjelaskan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, gerak pada hewan itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak pada hewan dalam air, gerak pada hewan di udara, dan gerak pada hewan di darat. Nah, gerak pada hewan di dalam air itu ototnya kuat, di dalam air itu kerapatan airnya besar, gaya angkat besar, massa jenis hewan kecil, bentuk tubuh ikan beda. Nah, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh hewan yang hidup di air? Ikan. Betul. Buaya. Betul. Bintang laut. Betul. Udang. Betul. Oke, Kura-kura. terima kasih sudah menjawab. Nah, salah satu contoh hewan yang hidup di air itu Ibu ambil salah satu contohnya itu contohnya ikan. Ikan itu dia hidup di air. Itu dia punya kerapatan airnya besar. Nah, yang kedua itu hewan yang hidup di udara. Hewan yang hidup di udara itu gaya angkat besar, kerangka ringan, tulang dada kuat dan otot kuat. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh hewan yang hidup di udara? Saya Bu. Ya. Burung. Kucing. Ya. Gajah. Apa tadi yang bilang adik? Hewan yang hidup di Ayam. Gajah. Betul. Sapi. Ayam. Betul. Oke, terima kasih. Nah, Ibu akan ambil salah satu contoh hewan yang hidup di mana tadi? Darat. Oke. Hewan yang hidup di udara itu salah satu contohnya Ibu ambil media ini ayam. Ayam ini dia ada sayap, itu fungsinya untuk terbang dan melangsungkan hidupnya mencari makanan. Dan ini apa? Kaki. Ini Mulut. ini Mata. Oke, terima kasih. Nah, yang ketiga itu hewan yang hidup di darat. Nah, hewan yang hidup di darat itu ototnya kuat, tulang kuat, kaki ramping. Ini untuk mengatasi inersia dan menyimpan energi pegas atau efektivitas pada hewan.
contoh contoh hewan yang hidup di darat itu apa? Sapi. Gajah. Ya. Kuda. Oke, terima kasih. Contohnya itu sapi. Sapi kalau dia kakinya ramping, badannya ramping, itu dia larinya akan cepat. Nah, contohnya juga pada gajah. Gajah itu badannya besar. Siapa yang sudah lihat gajah? Saya. Nah, sapi itu badannya besar, ototnya besar, maka larinya akan lambat. Nah, yang berikut itu Ibu ambil salah satu contohnya dari ketiga hewan yang bergerak. Itu gerak hewan di air itu ikan, di udara itu Elang. Kuda. Ya, terima kasih. Nah, yang berikut gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu suatu respon atau tanggapan terhadap stimulus atau rangsangan baik yang berasal dari luar dan dari dalam. Nah, berdasarkan asal datangnya rangsangan gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu endonom, mikroskopis, fisionom. Nah, endonom itu dipengaruhi rangsang dari dalam sel, sedangkan mikroskop itu dipengaruhi perubahan kadar air. Nah, isionom itu dipengaruhi rangsangan dari luar. Nah, isionom itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Nah, gerak tropisme ini dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya tanaman biji-bijian yang sedang tumbuh tunas. Siapa yang sudah melihat tanaman biji-bijian yang biasanya tumbuh tunas? Ya. Serai. Hah? Mangga. Ya, betul sekali. Mangga. Oke, terima kasih. Itu salah satu contohnya. Nah, itu yang berikut geotropisme. Itu dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Yang berikut hidrotropisme itu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh keberadaan sumber air. Contohnya arah ujung akar yang mengarah ke air. Contoh yang biasa arah ujung akar itu dia mengarah ke air itu contohnya seperti apa itu? Yang arah ujungnya ke mencari air, tanah yang lembab. Ya baik, itu contohnya pada kangkung. Itu dia mencari air. Arah ujung akarnya itu mencari air. Nah, yang berikut itu kemotropisme. Itu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Dan yang berikut higmotropisme itu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh sentuhan atau getaran. Contohnya sulur marista atau datang mentimun yang membelut tanaman. Itu sentuhan atau getaran. Contohnya itu sulur mentimun. Siapa yang sudah pernah makan mentimun? Itu sulurnya itu menjalar. Kalau dia mau bertunas atau bertambah banyak itu dia menjalar. Yang berikut gerak nasti. Yang kedua gerak nasti. Nah, gerak nasti ini gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yang berikut fotonasti itu gerak nasti yang dipengaruhi oleh cahaya. Itu contohnya bunga pukul 4 yang mekar pada jam 4 sore. Itu contohnya yang bunga yang dia biasa kalau sore-sore begini baru dia mekar. Itu bunga pukul 4. Disebut siapa yang sudah lihat bunga pukul 4? Saya. Itu kalau ya betul sekali. Terima kasih. Nah, yang berikut itu temonasti, yaitu dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya tumbuhan apa yang biasa kita sentuh itu dia layu? Putri malu. Oke, betul sekali. Kalau putri malu itu kita sentuh, dia pasti akan layu. Nah, yang berikut itu niktinasi, yaitu faktor gelap atau gerak hidup pada tanaman. Contohnya ini gala-gala, yaitu gala-gala, terus ini lamtoro. Nah, gala-gala dan lamtoro itu pada malam hari itu daunnya akan menutup
pagi hari itu adik-adik coba lihat itu dia akan segar atau akan membuka daunnya. Oke, baik. Nah, yang berikut itu hipoptonasti, yaitu rangsangan serangga pada saat masuk serangga. Siapa yang sudah pernah lihat contohnya serangga apa saja itu? Dia salah satu tumbuhan itu tumbuhan Venus. Itu pada saat dia melihat serangga contohnya lalat, itu lalat masuk, buahnya itu dia akan menutupi serangga itu, menjepit serangga itu, tumbuhan Venus itu. Oke, yang berikut nasti kompleks. Beberapa faktor diantaranya air, kelembapan udara, dan cahaya. Dan yang berikut itu yang ketiga taksis. Nah, taksis di sini adalah gerak bebas atau berpindah. Sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu fototaksis, yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya itu pada kloroplas pada daun. Ini ibu ambil salah satu. Ini gerak tropisme, nasbi. Ini tumbuhan yang tadi ibu sebutkan kantong semarak itu yang ini. Nah, dia pada saat mengeluarkan baunya dia akan menarik serangganya, dan serangganya masuk itu dia akan menutup serangga itu. Oke, yang berikut itu kemotaksis, yaitu dipengaruhi oleh rangsangan kimia, contohnya zat kimia maksudnya, contohnya berpindah sel spermatozoid pada tanaman paku. Siapa yang sudah pernah lihat tanaman paku? Dia itu menempel pada tumbuhan tanaman paku. Belum pernah lihat tanaman paku? Lumut. Oke. Nah, ini ibu lihat, adik-adik coba lihat ini gerak tropisme yang tadi ibu contoh, terus adik-adik sebutkan itu ini gerak tropisme. Ini yang tumbuhan yang ada yang dia tropisme itu suhu itu, contohnya seperti tanaman sirih. Nah, yang hidrotropisme itu tanaman bakau. Yang siapa yang sudah pernah ke pantai? Nah, di sana itu pasti ada tanaman bakau yang akarnya panjang itu. Ini contohnya di sini. Nah, ini gerak nasti. Ini ibu ambil. Ini yang tadi ibu bilang contohnya daun turi atau gala-gala, itu yang ini. Nah, yang berikut itu bunga pukul 4. Yang di sini sel panjang stomata. Ini bunga tulip. Daun putri malu ini di sini. Ketika kita sentuh dia akan layu. Ini yang tadi gerak taksis itu fototaksis, itu rangsang terhadap cahaya. Ini bunga salah satu itu daun itu dia rangsang terhadap cahaya. Ini coba adik-adik lihat ini gambar di sini. Dan ini kemotaksis itu rangsang terhadap zat kimia. Nah, dari materi kita hari ini, siapa yang bisa bertanya? Saya, Bu. Oke, baik. Jelaskan hewan yang hidup di dalam air. Ikan. Kura-kura. Hewan yang hidup di dalam air itu air yang memiliki kerapatan yang lebih besar dibanding udara, sehingga tubuh hewan yang hidup di air itu memiliki massa jenis. Contohnya tadi ikan itu. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, siapa lagi yang memberikan pertanyaan? Saya, Bu. Oke. Sebutkan contoh tumbuhan yang menjalar. Nah, tumbuhan yang menjalar itu tadi ibu sudah jelaskan itu. Contohnya itu daun labu, habis itu merkisa, tumbuhan merkisa itu dia tumbuhan menjalar. Itu biasa adik-adik lihat itu dia menjalar ke pohon itu. Sudah?
Sudah. Oke, baik, terima kasih. Pelajaran kita hari cukup sampai di sini dan Ibu akan berikan tugas minggu depan kerjakan dan minggu depan kumpul. Ya. Terima kasih.